Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sekupang, Ibu Sri Ningsih SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 005 Sekupang, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diluangkan pada siang hari ini. Di sini kami akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif dari Andrea Siska MPD CGP Angkatan 7 Kepulauan Riau Batam. Kepada Ibu Andrea Siska MPD kami persilakan. Baik Ibu Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan IT ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, tujuan saya pada hari ini menyampaikan budaya positif adalah dalam rangka mengajak berkolaborasi bersama Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tujuan yang kedua yaitu Bapak Ibu saya memang calon guru penggerak angkatan 7 yang harus menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Sebelum kita sampai ke budaya positif, kita harus pahami dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah Bapak Ibu, anak itu sudah ada dasarnya. Jadi tugas Bapak Ibu adalah memperbaiki lakunya. Dasarnya mereka sudah punya bakat, ya kan? Sudah punya cita-cita yang akan dicapai. Jadi tugas kita adalah menuntun, ya kan? Mengantarkan anak-anak kepada tujuan yang ingin dicapai. Baik, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu sebagai lahan pertanian, yang mana lahan pertanian itu lahannya itu sekolah, bibit-bibitnya itu diibaratkan anak-anak kita, petaninya itu ibaratkan kita guru. Bagaimana kita memberikan perlakuan kepada anak-anak kita. Ketika kita memberi perlakuan yang baik, maka yang tumbuh adalah bibit-bibit yang muncul itu adalah bibit yang unggul. Begitu juga tadi petani, ketika dia memberikan pupuk yang baik, menggemburkan tanah, maka yang tumbuh adalah bibit yang unggul dari tanaman tadi. Ya, itu diibaratkan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu kita sampai ke budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai ini sudah kita terapkan belum Bapak Ibu di sekolah kita? Sudah, benar sekali Ibu Dewi. Ya, pembiasaan pada waktu kita menyambut kedatangan anak, mengucapkan 5S, salam, sapa, ya kan? Bahasa yang santun, itu sudah kita terapkan. Pembiasaan pagi juga sudah kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Hari Senin kita melaksanakan upacara, Selasa melaksanakan gerakan literasi kita, ya. Itu ada yang membaca dongeng, ada yang berpuisi, ada yang membacakan berita viral, ya kan? Sudah kita terapkan ya. Yang ketiga, hari Rabu yaitu pramuka, ya, baris berbaris, sudah kita terapkan. Yang keempat itu hari Jumat, hari Kamis ya, kita mengangkat budaya lokal yang ada di Kepulauan Riau. Apa itu Bapak Ibu? Gurindam, ya kan? Ya, menari, menyanyi, ya kan? Setiap hari Jumat juga kita ada budi pekerti, Sabtu juga kegiatan
senam sehat. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu sudah kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu konsep utama budaya positif. Nah, ini ada 7 materi yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, hari ini saya akan membagikan apa yang saya dapat Bapak Ibu dari 7 materi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, tentunya yang aman, nyaman bagi anak. Ketika dia datang ke sekolah, dia ingin bertemu gurunya, ingin bertemu teman-temannya. Tetapi ketika dia tidak merasa nyaman, jumpa gurunya aja takut, ya kan? Jumpa kawan-kawannya juga takut karena dibully, gitu kan? Jadi tugas kita adalah menciptakan agar anak itu siswa itu nyaman, bisa mencipta dengan merdeka, mandiri ya Bapak Ibu ya, bertanggung jawab. Selanjutnya adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Memang benar Bapak Ibu. Nah ini kita coba dengan permainan cobalah buka. Nah di sini berpasangan Bapak Ibu. Nah ketika dia berpasangan, si A ini menggenggam tangannya, sedangkan si B ingin membuka sekuat tenaga dengan mengiming-iming hadiah, dengan memarahi, membujuk supaya tangan kawan ini terbuka. Tapi ada 2 kemungkinan, dia bisa membuka dan menutup. Ketika dia menutup, tidak mau membuka, dipaksa pun nggak mau, ditawarin hadiah pun juga nggak mau. Berarti dia teguh pada pendiriannya ya Bapak Ibu ya. Nah, teguh pada pendiriannya. Ketika dia teguh pada pendiriannya, dia memegang prinsip, saya tidak akan membuka, saya tidak akan dikontrol oleh orang lain. Dia mengontrol dirinya sendiri. Ketika dia membuka, karena dia ingin membiarkan tangannya itu terbuka, dikontrol oleh orang lain. Ya seperti Bapak Ibu guru mengontrol dia ya kan. Kadang-kadang dengan mengasih hadiah, dengan membujuk, menggoda. Nah, itu berarti dia membiarkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Nah, menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol. Nah, ini tidak efektif ya Ibu, Bapak Ibu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita dalam kelas, ayo anak-anak, pandang ke depan. Nah, semua tidak boleh berbicara ya ketika Ibu menjelaskan, semua ke depan. Padahal dia tidak mau Bapak Ibu. Tetap kita saja yang menyuruh-nyuruh. Ayo pandangan ke depan. Berarti guru masih memegang mengontrol murid-muridnya. Yang kedua ialah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita memberikan ayolah nak belajar, nanti nilai kamu tinggi. Ayo nak belajar supaya kamu pintar. Padahal penguatan yang lain yang perlu, belum tentu itu yang bermanfaat bagi dia ya anak-anak kita. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini tidak efektif. Ketika kita bilang ke anak, nak jangan main, kasihan mamamu di rumah kerja, bapak kerja, kamu ke sekolah main. Nah anak itu tertunduk, sedih gitu kan, merasa bersalah. Dia merasa salah mengecewakan orang tuanya. Nah itu merasa bersalah anak tuh, ya kan? Nah itu juga tidak efektif ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kadang-kadang kita lupa memaksa anak ya. Anak berkelahi nih, ketika dia berkelahi belum tuntas, saking kita mau amannya, udah minta maaf dulu nak. Jadi yang satu masih menangis, yang satu masih ini, kenapa ibu suruh saya minta maaf? Saya kan belum selesai, saya belum tuntas, ya kan? Ibu suruh saya minta maaf. Padahal anak itu belum puas dengan apa yang dilakukannya tadi, siapa yang salah. Kita tidak mencari siapa yang salah Bapak Ibu, tapi solusinya. Jadi dibiasakan kita mencari solusi untuk anak-anak yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau anak belum terima, udah cepat karena gurunya merasa biar aman nih, minta maaf cepat-cepat. Padahal masalahnya tadi belum tuntas. Anak tuh masih mendokong tapi sudah disuruh minta maaf ya Bapak Ibu. Nah itu
menurut William tadi ya, bahwa orang dewasa kontrol kepada anak-anaknya ya. Nah, disiplin positif, kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol, menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, di sini adalah nilai-nilai, ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kadang kita salah menanamkan ke anak. Nah, pakai maskernya. Kalau nggak pakai masker, nanti ada bukti apa lo lihat-lihat mau ini. Nah, pakai maskernya. Cuci tangan nak. Kalau nggak cuci tangan, nanti ada ya. Sebaiknya Bapak Ibu tanamkan nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya? Nah, pakai masker supaya anak ibu nanti sehat gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga salah nih. Bang, ayo kita pergi pakai helm, ada razia. Nah, anaknya tidak diajarkan nilai kebajikan. Kenapa pakai helm? Rupanya pakai helm itu untuk keselamatan nak. Nah, itu nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak itu. Bukan takut polisi, ya kan? Tapi untuk keselamatan. Yaitu disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai apa saja Bapak Ibu? Pada profil Pancasila kan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan ke anak supaya menjadi pelajar sesuai dengan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu juga perlu tahu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak-anak kita. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, kebutuhan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, pangan, sandang, kenyamanan. Nah, ya kan? Bagaimana dia mau belajar dengan efektif ketika dia lapar, Bapak Ibu. Nah, itu harus kita ketahui kebutuhan anak ini. Nah, bagaimana dia, yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Bagaimana dia mau belajar dengan tenang atau belajar dengan senang, karena di rumah tidak dapat kasih sayang. Dia butuh kasih sayang, ya kan, dari Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga ada kebebasan, Bapak Ibu. Kebebasan di sini bebas berpendapat, ya kan, bebas mencipta. Yang keempat ada kesenangan. Senang ketika berada di sekolah, senang ketika berjumpa teman-temannya. Yang kelima adalah kekuasaan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya lebih suka kasus Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita paham. Di sini yang tadi kita sudah tahu 5 dasar. Kira-kira apa cara pemecahan kasus ini? Nah, Ibu Ria, guru kelas 4 SD Tanjung Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus tadi meminta-minta makanan tadi ya Bapak Ibu ya? Nah, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan. Bagaimana Bapak Ibu? Seharusnya kita apa dulu anaknya? Betul Bu Endang, kita panggil dulu, sini nak. Nah, kita tanya. Kemungkinan ada 5 jawabannya. Dan kita harus menyikapi yang mana anak ini perlu perhatian dari kita, perlu tindakan dari kita. Yang pertama, Agus jawab, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa makan bekal. Nah, kita harus tahu kenapa dia ini meminta-minta kawannya. Rupanya dia lapar, tak bawa bekal, ya kan? Yang kedua, dia perlu perhatian dari kawannya. Teman Agus jadi perhatian Agus. Ih, Agus ini minta-minta terus Bu, katanya kan. Jadi perhatianlah semua. Yang ketiga, dia hanya ingin merasa hebat. Wah, aku minta-minta, aku hebat nih, katanya. Adakah tipe anak seperti itu ya Bapak Ibu ya? Macam-macam dia. Nilai dasarnya harus kita ketahui. Cara penanganan kita bagaimana? Yang keempat, Agus merasa bosan karena bekal yang bawakan mama itu aja. Makanya dia pengen punya kawannya, pengen punya si Wati, siapa, semua dia pengen makanan yang lain. Yang kelima, hanya iseng. Ada kan anak itu, ngapa kamu ganggu nak? Bisa
sistemnya iseng gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu dasar 5 kebutuhan siswa tadi. Kalau Bapak Ibu tahu kenapa Gus kita bawa makanan, rupanya dia lapar. Maka tindakan yang kita lakukan adalah, berbicara dengan dia, memberikan dia makan, ya kan? Jangan salah dalam penanganan. Jadi kita tepat dalam penanganan ketika kita tahu 5 dasar tadi kebutuhan anak, ya Bapak Ibu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan atau gerakan yang timbul dari kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, Ibu saya contohkan ke Bapak Ibu guru dulu ya. Bapak Ibu guru contohnya, Ibu disuruh oleh kepala sekolah dan pengawas untuk pergi pelatihan, padahal di luar jam kerja. Kira-kira Ibu mau atau tidak Bapak Ibu? Mau? Ya. Nah, ini ada alasannya. Kenapa Bu Roja nggak mau? Kenapa Bu Roja mau? Menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Ketika Bu Roja nggak mau, tapi nggak nyaman, nanti ditegur kepala sekolah, ditegur pengawas. Itu yang timbul motivasi apa, Bapak Ibu? Motivasi eksternal. Ya, yang kedua juga mendapatkan imbalan. Nanti kalau pergi pelatihan dapat imbalan nih, dapat penghargaan, ya kan? Tentunya dapat transport dari sana nih, gitu kan? Nah, itu juga motivasi eksternal, Bapak Ibu. Kalau bisa, yang ini dihilangkan Bapak Ibu. Yang dimunculkan yang mana? Ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti kalau dapat pelatihan, aku bisa berubah, menambah ilmu. Itu motivasi dari diri sendiri, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa dihilangkan Bapak Ibu yang 2 tadi, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya paling suka nih materi yang ini Bapak Ibu. Restitusi posisi kontrol guru. Kira-kira nih ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman-teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu tuh yang posisinya mana sih setiap harinya? Manajer, ya mantap. Iya, manajer, iya benar-benar. Nah, penghukum itu Bapak Ibu, suaranya itu nyaring, ya kan? Awas tak kerjakan, nanti berdiri depan kelas. Itu penghukum. Kenapa kamu gak kerjakan? Lari kamu ya di keliling lapangan ya. Itu menghukum Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu tuh kasih konsekuensi. Ketika dia lambat, kenapa nak? Kenapa anak ibu terlambat? Nah, kalau anak ibu terlambat datang hari ini, pekerjaan tugasnya nanti di waktu istirahat dikerjain ya nak ya. Itu konsekuensi, bukan hukum. Jadi dia melakukan kesalahan itu tidak rugi. Sudahlah dia tadi terlambat, ibu suruh dia berdiri, tidak dapat apa-apa di sekolah, ya kan Bapak Ibu? Ya, sudah terlambat, tak dapat ilmu, disuruh berdiri, itu tidak boleh dihilangkan ya Bapak Ibu ya seharusnya. Nah yang tadi sebagai penghukum itu anak mengingat, kita aja ingat nih guru-guru yang suka menghukum kita dulu ya kan. Nah merasa guru itu buruk ya kan, ingat gitu kan. Nah pembuat orang merasa bersalah, ini tadi itu jangan main-main nak ke sekolah, mama mau cari uang untuk sekolahkan anak ibu. Jadi anak ibu jangan main-main ya, memang suaranya lembut tapi bikin orang bersalah, ya kan. Anak merasa kecewa, bersalah, nunduk gara-gara dia main-main, kita buat apa kata-kata seperti itu, ya kan. Nah, itu sering juga kita lakukan ke anak kita, ke anak kita di rumah. Kadang kok nengok dia menangis, suka senang pula tuh kan. Nah, berarti berhasil ini. Nah, sama-sama lah kita merubah ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu merasa bersalah, jangan sampai anak itu merasa dia bersalah, ya kan. Rendah diri dia nanti, ya kan. Nah, sebaiknya itu dihilangkan. Itu identitas gagal Bapak Ibu, ya kan. Hindari seperti itu. Kecuali tidak ada alternatif lain. Ketika sudah manajer, dia tetap juga melakukan. Udah diambil posisi manajer, tetap juga. Alternatif lain bolehlah kita lakukan sekali-sekali ya. Itu untuk alternatif terakhir mungkin ya Bapak Ibu, kalau bisa dihilangkan. Ya teman itu bagaimana? Katakan, ayolah nak, kerjakan nak, demi ibu nak. Iya bu, gampang itu bu, nanti kami kerjakan bu. Itu sebagai teman, ya kan? Nah sebagai teman itu dampak ke anak-anak itu tidak mandiri, tergantung ya kan. Karena ibunya
berbicara dengan lembut seperti teman gitu kan. Nah, sebagai pemantau, paling pemantaunya apa aturannya itu nak? Tahu kamu nak? Nah, pokoknya di pemantau ya gitu. Manajer tadi. Nah, ini identitas sukses berhasil. Sebaiknya kita dalam posisi manajer ketika kita ketika kita melihat anak-anak melakukan kesalahan atau menindaklanjutinya. Nah, kenapa kamu datang siang nak? Terlambat. Kenapa datang siang? Saya bu, tadi malam tidurnya malam, main HP, main game. Nah, kalau kamu seperti itu, apa kamu melanggar keyakinan kelas kita? Suruh dia menjawab, suruh dia menemukan solusi pada dirinya, ya kan, atas permasalahan tadi. Iya bu, saya melanggar, ya kan, melanggar keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama bu. Nah, saya bu tidak akan bangun siang lagi bu. Kapan itu kamu lakukannya? Besok, nanti malam saya sudah mulai bu, misalnya kata dia kan. Nah, ibunya beri support. Jadi dia yang menyelesaikan, memberikan solusi atas permasalahan dia tadi, ya kan. Kita mengarahkan, ya Bapak Ibu. Ini sangat baik kita terapkan di kelas, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua menerapkan sebagai manajer, karena ibu kepala sekolah kita juga sudah mencontohkan bahwa ibu kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah dia memakai posisi manajer. Benar Ibu? Insya Allah ya Bu ya. Kita juga akan mengikut jejak Ibu untuk memakai posisi kontrol manajer. Ya. Nah ini Bapak Ibu, dari tadi itu kita belajar kasus ini. Kira-kira dia masuk ke posisi mana ngambil tindakan ini? Nah, pada hari Senin Pak Alvin tidak masuk sekolah. Pak Alvin merupakan guru matematika. Bu Rina menggantikan Pak Alvin. Bu Rina baru 1 tahun mengajar, ya kan? Berapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini. Ia menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus tugasnya. Ayolah nak, kerjakanlah nak. Nanti ditegur pas sekolah. Itu kira-kira posisi apa yang diambil Bapak Ibu Rina tadi Bapak Ibu? Teman. Sebagai teman, betul Pak Arkam. Sebagai teman. Iya. Udah paham berarti ya? Paham. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lebih dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu kita buat bersama-sama bersama anak-anak, disepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang tadi kata-katanya nggak boleh, dilarang, jangan, itu kata-kata negatif ya Bapak Ibu. Nah, disarankan menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga sudah mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama-sama bersama anak kita. Nah, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Nah, ini tadi yang posisi manajer Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, tadi menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu bahasanya tadi begitu dengan anak-anak. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan disuruh berdiri sana nak. Bersihkan papan tulis, angkat kakinya. Itu cara menghukum Bapak Ibu ya. Nah itu. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini nak. Nah kan.
kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu, nak? Ya kan? Nah, seperti itulah bahasanya ya Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, kesepakatan tersebut impian kita di dalam kelas. Kira-kira kita ini mau membawa anak kita ini kemana? Impian anak-anak kita itu di kelas kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah menerapkan posisi kontrol kepada anak saya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jara tahu kenapa ibu panggil di meja ibu depan kelas? Tahu, Bu, karena saya terlambat. Jara datang dari rumah jam berapa? Jam 7.30, Bu. Apakah Jara tahu sekolah kita itu masuk jam berapa? Masih jam 7.30, Bu, sekolah kita. Oh iya, kalau Jara tahu jam 7.30 Jara baru dari rumah. Terus sekolah kita masuk jam 7.30. Apakah Jara itu mematuhi peraturan sekolah? Maaf, Bu, saya sudah terlambat. Oh iya, Jara, itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah, terus masuk kelasnya juga terlambat. Namun, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Nah, kira-kira alasan Jara kenapa datang terlambat? Saya bangun kesiangan, Bu. Bangun kesiangan. Kenapa Jara bangun kesiangan? Saya tidur larut malam main game sampai lupa waktu, Bu. Nah, Jara tahu terlambat karena tidurnya larut malam. Tadi malam main HP, main game, lupa waktu. Nah, apakah kita terlambat itu mematuhi keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, saya menganggap